Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penonton Pasar Channel nih. Ini sesi kedua kedatangan ekskul ya. Kita kedatangan pembina dan ketua ekskul. Redang dari mana saja nih? Mungkin nih ada senior juga nih ya. Beda ya sama sebelah sini. Beda. Kenapa beda, Pak Redang? Jauh dari sini. Senior ya, senior. 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 Mungkin yang paling senior dulu ya nih, Pak Dian. Pak Dian dari mana Pak Dian? Saya dari Eskul. Banyak ya Pak Dian ya? Olahraga ya. Ada Apa olahraga. saja Pak Dian? Kalau saya sendiri membina dan membimbing yaitu di bulu tangkis, beserta Basket bola ya? basket. Bola basket. Kalau olahraga yang lain mungkin ada seperti bola voli kebetulan hadir. Ya. Kemudian dia juga mungkin termasuk olahraga ya. juga ya termasuk Olahraga. ya. Shot good ya. Namanya apa? Namanya apa? Oh, air sabkan. Air Sabkan. Air Sabkan. Ya, Air sabkan. Karena ini air sabkan. Oh, iya. Jadi kalau latihan perang-perangan ada di sini. Oke. Itu Pak Dian. Dan mungkin ada yang menyamankan nih Pak Ustadz sendiri nih. Pak Ustadz, Pak Alpan organisasinya usia apa ini Pak Alpan? Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya di pembina Ikatan Remaja Masjid. Oke, Alhamdulillah. masjid ya. Jadi di masjid ya, yang bagian apa ngaji ya kalau misalnya. Iya. Redang, sebelum lanjut tanya dulu aja ini Pak Dian itu dari tahun berapakah ada di sini langsung aja, ekskulnya udah. atau pernah ikut lomba apa, prestasinya apa? Oke. Pak Dian dulu dari Pak Dian dulu. Nah, barusan oleh Pak Kuy pagi ini, silakan Pak Dian dari awal sampai akhir Pak Dian lah dijelaskannya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Semangat. Dan rekan-rekan yang pada kesempatan ini hadir. Untuk eskul olahraga ini banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Salah satunya mungkin yang pada kesempatan ini yang saya bimbing adalah di bulu tangkis dengan di bola basket. Nah, sedikit mungkin sejarah untuk bulu tangkis. Ini sebetulnya bulu tangkis itu sudah hampir sebetulnya bergerak atau mulai berlatihnya itu sekitar 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun dalam arti ini masih persiapan. Jadi kalau di SMK Bakti Kesesorean itu ada persiapan dulu sebelum masuk eskul, sebelum istilah sekolah mensahkan itu selama 1 tahun kita tidak masuk eskul dulu. Oke. Belum masuk wadah gitu ya. Komunitas mungkin ya. Komunitas saja eskul. Kemudian alhamdulillah hampir 2 tahun sekarang kita sudah masuk ke namanya eskul. Diakui dan disahkan oleh kesiswaan beserta kepala sekolah. Berarti ada Susanti Junior ya? Oh, ada alhamdulillah ada Junior. Dan Alan Kusuma ya? Kemudian ikut lomba apa mungkin? Ikut lomba apa? Pernah ikut lomba kemana gitu? kalau untuk bulu tangkis karena kemarin kita baru disahkan, jadi kita bisa mulai ke ajang-ajang ke tingkat kabupaten. Alhamdulillah kemarin itu di O2SN kita sudah mulai di nomor keempat lah. Katanya mau sampai juara ya, tapi nggak jadi juaranya. Nggak jadi. Kenapa itu? Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Nah, emang itu kita memang kemarin itu satu bisa juga kurang persiapan. Oke. Yang kedua juga emang mungkin ada faktor luck apa ya? Oh, iya. Ya, gitu. Jadi kita Belum persiapan aja udah keempat nih. Keren ya. bertemunya dengan yang langsung Juara. jadi juara ke-1 gitu. Oh. Coba. Coba ya. Itu untuk bulu tangkis. Kalau untuk bulu tangkis alhamdulillah pesertanya banyak. Tapi sekarang kita lagi mengajukan insya Allah untuk tahun sekarang ada langsung khusus pelatih lah. Oke. Kalau saya kan sebagai guru olahraga ya sedikit-sedikit yang ilmu yang saya dapat saya berikan sama anak-anak sekalian. Kemudian yang kedua saya di bola basket, sama untuk bola basket juga ini 1 tahun ke belakang kita masih komunitas. Sekarang kita sudah mulai masuk ke eskul dan sama mungkin kami lagi berusaha yang memang berkompetensi di basket gitu ya. Oke. Nanti pelatihnya mungkin ya kalau saya kan istilahnya kata orang yang muda itu ya kata orang muda saya udah tua ya. Tapi tapi kata orang yang tua-tua ya mungkin saya lebih muda. Jadi sekarang mungkin saya mau
Ya insya Allah nanti ada regenerasi lah untuk yang membimbing atau pelatih di kedua ekskul tersebut. Pada seperti itu. Oke, terima Terus kasih ya. mengajak dulu atau Oh ya, siapa? mengajak Padian sama adik-adiknya yang kelas 10 yang baru nih, silakan, ya. silakan diajak. Oke adik-adik Buat yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ayo bergabung dengan kami dari ekskul bulu tangkis dan bola basket. Insya Allah kita memuaskan. Supaya sehat ya. Amin. Salam olahraga. Salam olahraga. Keren. Yuk. Semuanya penjelasan dari Padian ya. Mantap, Jelas ya. banget, memotivasi Jelas lah ya. banget. Mulai dari komunitas kecil menjadi ekstrakurikuler. Semoga mungkin kedepannya punya prestasi yang lebih ya. Iya. Gitu. Katanya kan tadi udah ada Susanti Junior nanti. Insya Allah. Dengan Michael Jordan. Bukan Jordan di kabupaten. Bulu tangkis sama nepak bedanya apa? Kalau bulu tangkis itu pakai tenis, pakai raket. Tenis. Pakai raket. Iya. Nah, kalau nepak itu pakai piring kan ya. Piring seng. Piring seng. Tahu lah itu. Lembur. Bener kan? Oh ya. Selanjutnya mungkin ini ekskul yang menyejukkan ya. Ayah, ini mah saya mau susah untuk silakan Pak Boy lah ini. Oke, apa enggak lah. Saya mau suka. Mungkin Irema dari tahun berapa, mungkin pernah mengikuti acara apa saja mungkin. Iya, Makanya iya. silakan dan nanti terakhirnya mengajak Oh, iya. siswa-siswi kelas 10 untuk masuk Irema. Silakan Pak Alpan Iya. dijelaskan saja. Ya, terima kasih. Izinkan saya sebelumnya ingin menyapa seluruh anggota Ikatan Remaja Masjid, baik yang sudah alumni dan baik yang masih aktif belajar di sini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di sini dan Ikatan Remaja Masjid alhamdulillah dari tahun 2013 Dulu 13 berarti ya, udah kita 7 merintis tahun ya. ya, 7 tahun. merintis dulu dengan kepala sekolah sekarang mungkin dengan Pak Wawan, Wawan, beliau. tangan tuh buat Wawan. Bawah tuh apa kepala sekolah kita mah terbawah Keren, lagi. keren. Iya. Cuman sponsornya belum. Iya. Iya, ya. Dulu ada ide mungkin kita berdiskusi dulu dengan kepala sekolah saat ini yang waktu itu bersama-sama di pembantu kepala sekolah waktu itu. Iya. Memang kita berbicara antara pembina OSIS dan pembina Ikatan Remaja Masjid itu. Alhamdulillah waktu itu diadakan Ikatan Remaja Masjid dengan tujuan memang kita ingin adanya remaja-remaja yang bersifat religi lah lebih seperti Betul, itu betul. dan kemudian kita juga ada masjid di sini di Bakti Kencana Soreang ini yang kita ingin lebih untuk mengajak kepada siswa-siswa tentunya memotivasi untuk mengenal gitu bagaimana untuk menjadi seorang remaja yang religi gitu. Betul, betul. Makanya kita menamakan ini Ikatan Remaja Masjid gitu. Jadi ikatan yang mengikat para siswa yang nanti berminat untuk mengenal bagaimana sih cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih cinta kepada masjid gitu. Betul. Ini remaja masjid ini. Jadi kami memiliki visi dan misi tidak hanya menjadi remaja yang seolah-olah di masjid, tapi kita mengembangkan dari segi ilmu dan kita mengembangkan dari segi ya intelektualitas dan religiulitas kita sebagai wadah di sini supaya kemakmuran masjid yang ada itu bisa terlaksana. Nah, luar biasa sekali. Karena Bapak mungkin mengajak kelas 10-nya yang mau Iya. masuk Irema gimana caranya gitu. Atau mau promosi ada Instagramnya atau seperti apa? Iya, Silakan. silakan. Ya untuk kepada siswa-siswa yang bergabung bersama SMK Bakti Kencana Soreang pada kesempatan ini saya pribadi yang mewakili Ikatan Remaja Masjid sebagai pembina Ikatan Remaja Masjid mengajak kepada adik-adik semua, kepada siswa-siswi SMK Bakti Kencana Soreang yang berminat dan memiliki dasar-dasar keinginan untuk mungkin nantinya di masyarakat kalian bisa bersosialisasi di masjid atau di masyarakat nanti kalian juga bisa memberikan nilai-nilai yang bersifat agama lah seperti itu. Nah, ini mungkin dari kami, silakan yang ikut bergabung, kami dengan sangat senang hati untuk membuka ruang bagi kalian mengenal tentang makna jihad gitu, mengenal juga tentang makna Islam dan mengenal juga tentang makna remaja yang religius gitu, seperti itu. Nah, alhamdulillah juga Ikatan Remaja Masjid atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah beberapa kali mengikuti lomba-lomba Oh iya. PAI yang alhamdulillah Bakti Kencana Soreang SMK yang jurusannya kesehatan farmasi ini tapi dari segi keagamaan alhamdulillah berkat dukungan semua, berkat semangat adik-adik semua selama ini dan ya tentunya stakeholder ya yang semuanya berkesinambungan dan semuanya mendukung Ikatan Remaja Masjid dalam segi intelektual, pemahaman tentang agama, insya Allah sudah wujud menjadi ya intinya generasi-generasi
selanjutnya gitu, baik nanti di masyarakat ataupun mungkin nanti di keluarga gitu. Ini luar biasa sekali. Dan mungkin Pak Boy Ya, kelewatan juga mau Pak Alpan mungkin ke tahfidz ini, yang tentang tahfidz gimana Pak Alpan? Nah ini ya, untuk tahfidz memang ini sudah menjadi program sekolah Iya. dan memang ekskul itu adalah menjadi salah satu nanti penunjang bagi bagaimana tahfidz ini bisa berjalan, bisa menjadi program yang unggulan, karena memang pada saat ini mungkin banyak sekali untuk siswa-siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau beasiswa-beasiswa yang nanti bisa mereka raih dengan cara adanya hafalan-hafalan Quran gitu. Persyaratannya sendiri ya, Ya, khusus gitu ya. itu ada persyaratan, dan bahkan di SMK Bakti Kencana Soreang kalau tidak salah waktu itu juga ada khusus gitu. Bagi yang sudah hafal 30 juz itu akan diberikan ya Rewardnya intinya gitu, reward reward ya, maksudnya. ya akan diberikan reward, dan itu menjadikan sebuah program yang harus kita benahi dan harus kita manfaatkan. Wih, keren. Mudah-mudahan jadi semangat nih buat adik-adik yang tahfidz nih ke sini ya, jadi Ya, lebih Silakan daftar aja ke Irema mungkin ya. Nah, itu. Kita tunggu di sini bagi yang suka untuk belajar tentang istilahnya kaligrafinya, gitu iya, kan, benar. kreasi seni, bahkan luar biasa guru kesenian kita juga ikut andil membantu dalam kejuaraan seperti iya, Nasir betul. seperti itu. Betul, Alhamdulillah betul. semuanya dapat mendukung bahwa SMK Bakti Kencana Soreang religius. Oke, lanjut dengan Pak Boy nih, bagian muda mah Pak Boy aja lah, sama bagian senior. Silakan Pak Boy. Oke, dari tadi ya penasaran adik-adik, ini kenapa ada yang berpakaian seperti brimob? Nah, Pernah ini saya cerita dikit bahkan. Dulu pernah ada event di sini nih ya. Acara di Bakti Kencana Soreang, event Sampai Fest. yang pertama ya? Yang pertama Yang sempat pertama. ngomong itu manajer si Febian, keren. Di sini ngundang brimob untuk pengamanan baru. Ini ketuanya Ketuanya ya. Mungkin untuk silakan memperkenalkan diri, mungkin nama eskulnya apa, apakah di sini komunitas atau eskul, terus pernah ikut lomba apa saja, terus nanti mengajak terakhirnya ya. Silakan diperkenalkan sendiri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada adik-adikku semua dan kepada teman seangkatan, baik sebaya maupun teman-teman seperjuangan bersama kita di BKSAG. Saya di sini bukan lagi sebagai ketua ya Pak. Oh iya, mantan. Mantan ketua. Di sini juga mantan ya? Istri juga mantan. Calon. Soalnya ketua udah diturunkan kepada Andri sekarang, kepada Andri. Jadi saya di sini sebagai penyaring lah, atau bisa dibilang pelatih. Tapi saya belum berhak untuk menjadi seorang pelatih, tapi seandainya saya sharing aja kepada Oh ya, asisten pelatih lah, kayak gitu lah, seperti itu lah. Tangan kanan. Jadi saya ceritakan sedikit dulu tentang airsoft berdiri di BK Soreang ini, di BKS ini. Pertamanya awal 2017, waktu itu saya mendirikan airsoft bersama 2 orang. Meminta izinnya bersama saya dan teman saya Agung Muhammad Iqbal. Kan waktu itu saya bersama Agung udah ada di organisasi Joker Airsoft Family. Jadi ketika itu saya punya inisiatif masuk ke sekolah ini. Kenapa tidak? Karena saya bersama teman-teman yang lain memiliki jiwa-jiwa militer lah kalau itu. Itu. Katanya mau ini juga daftar cita-cita ya? Amin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan lah kalau doain ya. Jadi gitu udah setelah berselang selama 2017, anggota baru seangkatan kita ke angkatan terus nambah ada cewek, hampir semuanya laki-laki seangkatan itu masuk ke airsoft. Waktu itu angkatan saya kelas 10. Nah, naik ke kelas 11, saya meracuni adik kelas dulu. Saya nggak berani ngeracuni dulu ke kelas 10 dulu. Kelas 10 dulu. Nah, nggak langsung ke kakak kelas. Karena apa? Karena saya tahu kondisinya seperti apa. Ya. Jadi saya meracuni ke kelas 10. Sekarang mulai berjalan selama 3 tahun dan alhamdulillah sampai sekarang saya lulus. Airsoft masih ditangani oleh orang-orang yang emang udah ahli dalam bidangnya. Oke, mantap. Nah, jadi waktu itu juga Airsoft BKS ini pernah mengikuti lomba baskom. Wadah. Wadah Panci gitu.
Bukan, itu suatu nama perlombaan. Eventnya Yang diadakan di Gor Pajajaran. Bandung. Bandung. Oh, Bandung. IP. Tahu. Jadi sebelumnya. Jadi selain ikut lomba juga kita selalu mengadakan tiap semesternya itu per satu semester itu mengadakan lomba internal di dalam sekolah. Jadi sesama anggota lagi kita dilombakan lagi di Nah, sana. lihat nggak pernah? Saling tembak-tembakan gitu. Saling Bukan tembak-tembakan. satu bus usaha. Pagam. Laporan pagam. Bus. Nah gitu, jadi selain kegiatan lomba-lomba juga kita selain ada cek bahasa Sunda mah ririwuhan di sekolah, Ya. ririwuhan di sekolah kita selalu Hajat di sekolah kita selalu mengikutinya, selalu membantu lah sedikitnya kita membantu kegiatan itu sendiri selain sebagai panitia Ya. gitu. Terus setelah itu juga kita selalu ada peserta yang baru masuk itu selalu ada pendidikan selama 1 bulan. Nah Oke. jadi seperti tentara kita Pelantikan ya, Pak, itu pelantikan nah, gitu. ya. Jadi selama 1 bulan itu kita masih mencoba dulu ini si orang ini serius atau enggak. Nah ini jadi masih disaring dulu Di 1 ospek bulan. gitu ya. Tapi di ospeknya Di tidak ospek, nah. tidak Pelantikan. sampai gimana gitu. Oh, iya. Nah apalagi ini teh? Tapi saya pengen nanya dulu, Padang. Sok silakan. Berbahaya nggak sih airsoft gun itu? Nah, itu. Nanti Itu. mungkin Ini- pertanyaan dari adik-adik ya. Betul Berbahaya sekali. nggak? Airsoft itu yang pertama kita Nih yang dibawa membicarakan. bilang apa? Nah, kalau yang ini jenisnya handgun. Handgun Glock 17. Nah, Ada ini antum? enggak ada. Hand ayaan. Hand kan tangan. Kan Gun. senjata, jadi senjata tangan. Tangan. Berarti aya sput gun. Ada yang gede ya? Ada yang gede. Nah. Hei. Nah, jadi apa? airsoft sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama ada GBBR, yang kedua ada AEG, yang ketiga ada spring. Nah, ini jenis spring. Kalau jenis spring tersendiri lebih Spring kan banyak. kue ada. Sprint. Kue spring. Sprint. Jadi kita lanjut lagi. Spring tersendiri bahannya mulai dari plastik. Plastik, kan? Jadi plastik ini plastik tuh. Ini plastik. Nusaina. Kira itu ya. Plastik. Nih, jadi udah plastik. Jadi spring itu tenaga juga jadi dari karet, dari per pegas. Oh, ada pernya di dalam. Itu apa yang dipakai di ditarik ini. Nah, kalau ini magazinnya, magazinnya? magazin Ada lagunya. magazin. Apa nih? Kawan. Nah, jadi ini posisi unitnya seperti ini. Kalau kita udah pasang magazin ini untuk simpanan peluru atau BB. Kita sebutnya BB bal plastik ya. Bal. BB. Itu mana? Bal Oh. bal bola. Bukan bal plastik. Bal yang- bulat, bal bulat. BB. Yang balman bulat gimana ya? Tapi ini nggak bahaya gitu. Enggak bahaya dari segi EPS juga. Kita menghitung kecepatannya dari EPS ini paling tinggi hanya 450. Kalau kena kulit. Kalau Kan kena kita pernah dulu main ya. Padahal waktu CPD tahun kemarin kita pernah main ya, ikut ya. Iya. Yang Lumayan. waktu di mana itu teh? Yang di puntang ya. Kena kulit langsung bentol. jadi belum biasa. Kalau udah biasa berarti kan udah biasa mah. udah biasa mah wah. Jadi gitu keterbiasaan sih yang membuat kita tidak merasa sakit. Yang ini yang lebih berbahaya banget yang apa mata mungkin itu pakai ini. Nah, itu jadi kita Peralatannya apa aja coba? safety Iya. juga kita ada kacamatanya di tas. Bentar. Jadi Itu krunya kru. safety Aduh, iya. ada. Iya. Oh, ini kacamata. Oh, ini kacamata gaya. Ini mah. Ada busaan beda. Oh. Beda. Beda. Jadi ini Buat safety-nya renang juga berarti bisa nih. Beda. beda. Ini untuk safety-nya ini kacamata ini aman untuk EPS 450. Pakai lah, pakai lah. Pakai untuk EPS 450. Kuat itu sama peluru Sama peluru insya Allah kuat dengan jarak 2 cm. 2 cm. 2 set. Oh, dari pendekat gitu. Di dekat gini Oh, ditembak. Coba. Bisa dicoba. Saya ngebawa pelurunya. Ngebawa BB-nya. Terus nih Pak Pur, kenapa sih namanya airsoft? Gan. Kan air kan ya? Air, Nah. bukan air itu. Oh, bukan. Jadi di sini suka Ceritain lah. Ya, sok. masyarakat umum ini suka ada yang bingung antara nama airgun dengan airsoft gun. Nah, ini apa? Nah kalau ini airsoft gun, kalau airgun itu yang Senjata dari air. no. Kan air. Tidak. Oh, Air Emang udara pakai ini. air?
Airgun. Air. Jadi airgun itu mulai dari tenaganya juga dia udah pakai CO2 atau pelurunya juga udah pakai timah besi. Nah, Oh yang kalau- kayak buat ini apa burungnya? Nah itu Oh. perbakin itu suka pakai itu airgun itu Tapi namanya. itu harus ada surat ya. Harus tercatat. Airsoft juga sekarang udah ada STNK-nya kalau motor. Oh. Nah, airsoft juga ada sekarang. Ini baru sabar aja. Jadi udah ada. Udah ada yang legal, ada yang ilegal gitu. Nah, kalau saya Dilihatnya belum- dari mana? Kalau saya Ada belum nomor di seri? belum di grafir, nah namanya itu grafir kalau di Oh berarti ada grafir, terus ada terus SNK-nya. ada Suka ada razia tuh, suka ada razia kan bisa polisi Ini kan pernah ada razia. digunain buat kalau nggak salah ada pembegalan dulu ya? Ya, Di Bandung ya? tapi itu dengan modus namanya itu airsoft gun, tapi itu memakai air gun soalnya kita tahu dari si bahan peledaknya itu, dan itu pakai CO2 nah gitu. Tapi ini aman ya? Aman itu aman. Kasih tahu adik-adik ini aman. Aman ini aman pisan ya gitu. Tuh. Jadi Ya. makanya bener ya BK aman banget lah dengan adanya airsoft gun ya. Aman. Aman banget. Dok, ajak aja adik-adiknya Ada buat teroris. buat masuk ke Isogan. Enggak, kita tidak bersentuhan dengan teroris. Oh iya. tidak. Tapi Tapi kan jadi Bertentangan. nggak Tapi usah. Pak Gor ada cerita yang menarik juga waktu yang summer fest yang pertama. Polisi beneran lewat. Dia kan malah di depan di jalan hormat pada mereka. Waduh, itu Sampai polisi ada beneran. yang pingsan. Nah, kenapa? Iya, pensi pertama. Pingsan. yang anak Oh iya. Pingsan, itu mah sakau kan. Capek. belum makan nasi ya. Belum makan Karena nasi. sakau kecapean ya mungkin. Ah, sakau Iya, kecapean. iya, Jadi iya. terlalu asma. Ya, jadi gitu ya sekilas tentang airsoft gun. Terus cek juga kalau pengen tahu perbedaan antara airsoft gun, air gun, terus AEG, GBBR sama spring ada di IG-nya di BKS Airsoft Gun. Follow dulu ya. Follow dulu Di bawah bisa, ini gitu. bisa di bawah di sini nih. Yang di YouTube juga kan ada ya. Nah, di Bakso YouTube juga yang banyak. itu Ya, cerita-ceritanya bikin film. yang Kita juga bikin film, mereka ya. bikin film ada Sandiwara bikin- Cinta. Nah, Ada kan? bukan judulnya. Bukan. Judul apa sih, Dong? Anak jalanan. Tuh kan cinta kan jalan itu kan. Yang ini pakai motor gede ya. Enggak. Kayak bison. Jadi gitu ya kegiatan kita selain ya bantu-bantu sekolah, bikin, Bantu-bantu ya. bikin film, bikin apalah yang kita bisa. Oke. Nah, jadi sistemnya ke outdoor sih kita. Jadi orang-orang yang suka rutinitas outdoor ya ayo ikut bersama kita, bisa ngecamp, bisa apa jadi gitu. Wih, keren. Diajak dong, sekarang Siap. diajak. Jadi buat adik-adik saya yang baru masuk nih ke sekolah Iya. BK Farmasi Soreang, semoga kalian betah dan bisa mengikuti ekstrakurikuler airsoft gun ini. Yang suka tembak-tembakan ya. Yang suka Kayak tembak-tembakan, jadi daripada kalian nembak, nembak naon. Jadi yang kalian yang suka tembak-tembakan tapi jarang direspon, ya ayo ikut bersama kita. Jadi kalau sama kita ketembak sakit bareng, Ya. nembak bareng, Bentol bareng. Bentol bareng. Terus? Jadi gitu. Mati-mati bareng dong. Enggak akan mati. Oke, mantap. Kalau mau gabung dihubungi kemana, Gilang? Bisa langsung ke DM, sekarang bisa di DM, nanti dikasih formulirnya secara Online, PDF. PDF. Secara PDF. Langsung jadi. Oke. Tepuk tangan atau supaya Kang, jujur aja ini banyak membantu kegiatan-kegiatan sekolah ya. Iya, kadang-kadang acara Karena acara ekskul tadi. ini yang banyak laki-lakinya. Iya. Iya. Awak Kadang semua biasanya kan. Iya. Apalagi ke pas angkatan Tanggilang ini pada Perintis gede-gede ya, semua ya? kan, ya perintis semua gede-gede semua kan. Iya, jadi- Badan-badannya jadi ini. Otomatis sangat membantu lah untuk Iya. angkut gitu ya. Kalau ada hajat gitu. Nah, itu. Oke. Satu lagi pada Iya. pada aja lah wanita mah yang nanya. Gimana ya kalau ini teh apalagi cantik banget nih kebetulan Teh Andin. Allahu Akbar, subhanallah. Udah beranak satu kan? Masa Bercanda. canda. Gak mungkin dong. Iya. Akan ketembak. Gilang maksud tuh dari tembak. Teh Andin mungkin Anin bukan Andin. Teh Andin ya. Anin, iya. Aku suka tuh kebalik Teh Andin sama Teh Andin ya. Sama-sama cantik ya. Iya tapi dua-duanya cantik lah pokoknya. Gitu. Oke, langsung aja Teh Anin diperkenalkan orientasinya apa, pertamanya dibentuknya di mana, kontaknya tahun berapa, terus ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdu. Saya Nindya Apsarini, perwakilan dari Eskul Poli. Cerita gimana?
Iya, silakan. Poli itu dari tahun berapa? Dari Poli sini? adanya di sini awal tahun 2016 ya Pak. 2016. Terus kalau tentang kejuaraan tahun kemarin gak tahun kemarin sih. Tahun sekarang berarti kemasuknya ikut O2SN. O2SN. Ya, gitu. Pelatihnya siapa aja teh? Pelatihnya? Astagfirullah. Kang Acep Gunggun kalau nggak Oh salah. iya, ya. itu. Kang Acep Gunggun yang Kenapa nggak sama Pak Dadang? Kang Kan Pak Dadang Silampano. berolahraga. Saya mau bagian golep. Golop. Emang ada eskul golop ada? Ada istri golep, saya nanti buat warna nanti ya. Warna yang suka golep. Sok, aneh ajak adik-adiknya untuk masuk bola voli mungkin ya. Iya. Jadi buat adik-adik kelas 10 yang baru yang mau ikut poli ditunggu kedatangannya di ekskul poli. Oke. Kita sama teh angin lah, warna ya. Kang, mungkin bincang-bincangnya cukup sekian ya untuk sesi 2 ini. Hmm. Silakan yang mau masuk ekskul dari bidang olahraga, keagamaan. Ini olahraga lagi, ini olahraga lagi. Silakan mungkin nanti bisa tanya-tanya ya ke kakak-kakak kelas 11 dan 12-nya. Oke? Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.